Haruskah aku pasrah? Part 51, Permintaan Maaf. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Seorang wanita paruh baya berjalan cepat memasuki gedung Pratama Group dengan tas merek tertentu yang berharga mahal serta kacamata hitam yang melindungi kedua bola matanya. Sudah dipastikan jika ia bukanlah ibu rumah tangga biasa pada umumnya. Hal ini dipertegas dengan reaksi setiap karyawan yang berpapasan dengannya. Masih beberapa meter dari mereka dengan gerakan cepat memberi hormat dengan cara membukukan badan walau tanpa bersuara. Begitu keluar dari lift, ia bertemu dengan Diki yang baru saja keluar dari ruangannya. "Di mana Hendra?" tanya ibu cantik itu dengan penuh penekanan. Diki yang sempat kaget karena kedatangan ibu dengan gaun berwarna nude itu terdiam sejenak. Bukan tanpa sebab, entah ada angin apa yang membawa ibu berkulit putih bersih itu menginjakkan kaki untuk pertama kali semenjak ia menjadi asisten Hendra. "Tante Lili." Lirih Diki. "Ya, dialah Lili, mami dari Hendra." "Di mana Hendra? Kenapa dia mendiamkan panggilanku?" Lili kembali bertanya sambil membuka kacamatanya. Gawat, aku harus jawab apa? Diki pun bingung harus bagaimana. "Hendra ada di ruangannya kan?" Lili melangkah menuju ruangan putranya. "Tante, Hendra tidak ada di ruangannya. Saat ini dia sedang keluar," beber Diki menghentikan ayunan langkah Lili. Lili pun berbalik. "Dia kemana?" tanyanya lagi-lagi dengan intonasi. Ada apa sebenarnya? Baru kali ini Tante Lili bersikap seperti ini. Apa terjadi sesuatu yang buruk? Tak henti Diki berusaha memikirkan kemungkinan yang membuat Lili kesal saat ini. "Kenapa diam saja?" Pertanyaan Lili membuyarkan lamunan Diki. Hendra sedang keluar menemui klien, Tante," jawab Diki gagap. Sangat tidak mungkin untuk ia mengatakan yang sebenarnya kepada Lili. Pastinya Lili akan sangat marah besar jika tahu Hendra sedang bertemu dengan Naina. Sontak Lili memicingkan maniknya mendengar jawaban Diki. "Apa kamu yakin Hendra keluar untuk bertemu dengan klien?" tanyanya. Tentu saja Tante," sahut Diki masih tergagap. Aduh, apa jangan-jangan Tante Lili curiga? "Hendra, kamu harus bertanggung jawab. Aku berbohong demi masa depanmu." "Baiklah, begitu Hendra datang, katakan padanya untuk datang sore ini ke rumah utama." Lili memakai kembali kacamata hitamnya sambil berjalan meninggalkan Diki. Sementara itu, Neina yang saat ini ditinggal sendiri oleh Zio dan Amirah masih belum mengetahui siapa orang yang bersamanya sekarang. Namun, ketika Hendra semakin mendekat dan berdiri di sampingnya, ia pun dapat menebak. Wangi parfum yang selama beberapa bulan sering ia hirup dan ditambah lagi dengan wangi khas bunga lili putih yang menyeruak di sekitarnya, membuatnya semakin yakin jika yang menemuinya kali ini adalah Hendra. Selama ia mengenal yang namanya pria, hanya Hendra seorang yang mengetahui bunga kesukaannya. "Pak Hendra," lirihnya. "Iya Nena, ini aku," sahut Hendra pelan. "Bagaimana keadaanmu?" lanjutnya. "Alhamdulillah, jauh lebih baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku." "Kamu jangan berterima kasih, sudah sepantasnya aku melakukannya." Kesunyian pun menyelimuti keduanya. Jika Naina diam karena ia merasa tidak ada yang perlu dibahas, lain halnya dengan kebisuan yang diciptakan oleh Hendra. Ia tidak tahu harus memulai dari mana dan bagaimana menyampaikan permintaan maafnya kepada Naina. Bukan itu saja, ia juga bermaksud mengutarakan perasaannya yang sempat tertunda kepada gadis yang hampir setiap malam mengisi mimpinya itu. "Apa Bapak ingin mengatakan sesuatu?" tanya Neina memecah keheningan. "Oh ini, aku membawakan bunga kesukaanmu." Hendra melirik bunga lili putih di tangannya. "Dan maaf," ucapnya lemah membuat Neina mengerutkan keningnya. "Aku minta maaf Neina, aku sudah menyakiti hatimu. Tidak seharusnya aku melakukannya.
karena sejujurnya aku sangat mencintaimu. Permintaan maaf serta pernyataan cinta Hendra sontak membuat Naina membulatkan kedua matanya. Naina, aku tahu berat buat kamu memaafkan aku setelah apa yang aku lakukan padamu. Tapi aku bersungguh-sungguh meminta maaf padamu. Aku sudah, Pak. Aku sudah memaafkan Bapak. Potong Naina. Benarkah kamu sudah memaafkanku? Tanya Hendra antusias. Iya, sahut Naina mengangguk. Tapi maaf, aku sudah tidak bisa mencintai Bapak lagi. Seharusnya ini yang aku lakukan sejak dulu, karena memang aku tidak pantas untuk Bapak. Sebisa mungkin, Naina menahan air matanya agar tidak tumpah di hadapan Hendra. Tidak, Naina. Tolong, jangan berkata begitu. Mohon, Hendra. Aku hanya gadis kampung yang tidak sederajat dengan Bapak, apalagi dengan keadaanku saat ini. Tolong hentikan, Naina. Aku minta maaf untuk waktu itu. Apapun keadaan kamu, aku tidak peduli. Aku mencintaimu. Hanya itu yang perlu kau ingat. Jadi maksud Bapak, aku harus menghapus ingatanku tentang Bapak bersama dengan seorang wanita memasuki sebuah hotel. Begitu. Lihat part 30, Jebakan Laluna untuk Hendra. Hendra terkesiap. Sama sekali tak pernah terlintas di pikirannya bahwa Naina akan mengetahui peristiwa di mana dirinya akan dijebak oleh Laluna. Tapi Naina, itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku dijebak, dan untung saja asisten aku segera menemukanku. Kamu percaya kan, Naina? Was-was, Hendra menanti jawaban dari Naina. Bapak silakan keluar, aku mau istirahat, ucap Naina setelah beberapa saat. Hendra menghela nafas lelah. Baiklah Naina, aku akan pulang. Sekali lagi aku katakan, aku bersungguh-sungguh mencintaimu, dan aku akan menunggu sampai kamu membuka hati untukku lagi. Hendra menyimpan bunga yang dibawanya di samping Naina, kemudian keluar. Begitu pintu terdengar tertutup, Naina tidak bisa lagi untuk tidak menangis. Kenapa Bapak tega mempermainkanku? Setelah Bapak mencampakkanku, sekarang malah menyatakan cinta sesuka hati Bapak. Apa aku hanya gadis seperti itu di mata Bapak? Jika Bapak senang, Bapak akan berkata cinta. Dan jika Bapak sudah bosan, Bapak akan segera melupakan. Sambil menopang kepalanya dengan kedua lututnya, Naina menangis terseduh-seduh. Saat Hendra berada di luar ruangan Naina, secara kebetulan ia berpapasan dengan Amira yang hendak masuk ke ruangan itu. Amira bertanya-tanya dalam hati tentang sosok Hendra, sebab baru kali ini ia melihat pria itu. Dan yang lebih mengganggu pikirannya, karena Hendra keluar dari pintu ruang perawatan Naina dengan raut wajah yang sulit ia artikan. Terima kasih telah menonton part ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.